Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dari program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Hadir kembali untuk Anda 30 menit ke depan. Semoga benar-benar bisa mengedukasi terkait dengan informasi mengenai kesehatan mental karena menghadirkan psikolog kita. Nah, sudah hafal pasti ya kalau kita di Padepokan Patrap Surakarta bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Auranya beda loh Pak. Auranya beda. Lebih sehat ya, lebih bersinar, lebih bersahaja. Wes, Masya Allah. Kita hadir kembali dalam program Bincang Psikologi ya Pak ya. Sudah siap menerima curahan hati sahabat TV 10 juga. Silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Anda bisa curhat di sini dan nanti kita akan bahas untuk episode yang akan datang. Apalagi para pejuang mental health ya Pak ya, kesehatan mental. Ini kan bukan hanya sedang tren saja, tapi memang harus memang benar-benar diperjuangkan ya Pak. Kalau bisa tuh sehat mental dan sehat fisiknya. Iya. Kan hidup lebih enak ya. Oh iya. Banyak pencapaian. Yang jelas kalau kondisi kesehatan mental itu bagus, berarti kan dia bisa menyadari potensinya. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup ya Pak ya. Dalam berbagai situasi kehidupan. Dan tentu dia bisa mencapai cita-citanya. Bisa produktif. Bisa mencapai cita-citanya. Enak nih kayaknya ngomongin ya. Sebuah pencapaian ya. Enak kalau lihat postingan orang ya. Kayaknya pencapaiannya. Loh, sekarang kan gitu Pak, media sosial itu banyak yang menampilkan pencapaian seseorang. Betul. Iya. Oke lah kalau yang sukses sih menunjukkan pencapaiannya nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan kita menyebutnya. Bagaimana dengan orang-orang yang justru merasa dengan postingan yang berseliweran di media sosial tentang pencapaian ini justru merasa kayak gimana ya? Aku tuh sebenarnya pengen di posisi itu. Nah, sebenarnya tuntutan orang tuaku tuh juga aku tuh seperti itu. Cuma kok aku nggak bisa ya? Nah, ini kalau dalam psikologi ada juga ya Pak ya kasus semacam ini ya? Ada. Ini termasuk apa ini Pak kalau dalam psikologi? Ya, dia mengalami satu kecemasan akan keberhasilan orang lain gitu ya. Takut tertinggal pencapaian orang lain mungkin ya? Ya. Jadi istilah keren sekarang ini kan FOMOGA ya. FOMOGA. Apa itu FOMOGA? Fear of missing out on goal and achievement. Oh, jadi itu adalah kepanjangan ya? G-nya itu goal and achievement. Karena FOMO itu kan fear of missing out ya. Nah, ini missing out-nya itu goal and achievement. Jadi ada FOMO, ada FOMOGA gitu Pak? FOMOGA. Oh, kalau FOMO lebih ke informasi di dunia internet biasanya ya. Takut ketinggalan itu. Ketinggalan berita. Sedangkan kalau FOMOGA itu lebih ke pencapaian yang dicapai orang lain. Kecemasan karena pencapaian orang lain. Iya. Jadi tadi orang tua saya itu sebenarnya juga mengharuskan saya itu begini. Ekspektasi orang tuanya tinggi. Orang tua saya itu seharusnya saya itu mencapai 10 gitu loh. Tapi saya baru 5, sedangkan orang lain itu sudah mencapai 10 gitu. Dan dibandingkan Pak, yang paling menyakitkan tuh dibandingkan. Itu loh, lihat itu loh temenmu. Nah itu. Iya kan Pak? Dia sendiri itu nggak usah dibandingkan, sebenarnya sudah mengalami satu kecemasan gitu kan. Dibandingkan lebih-lebih lagi gitu. Betul. Iya kan, itu menimbulkan sebuah efek ya rendah diri, tidak percaya diri. Ya kalau orang yang merasa dirinya gagal itu tambah-tambah lagi bisa depresi gitu. Ya kan? Tandanya kalau menyadari bahwa ini adalah gejala FOMOGA itu seperti apa Pak? Sebenarnya FOMOGA itu kan kecemasan sebenarnya, sumber anunya itu kecemasan. Jadi dia takut karena tidak bisa mencapai apa yang menjadi harapan diri sendiri atau orang lain gitu loh. Kemudian dia melihat bahwa pemicunya itu melihat orang lain itu sudah mencapai apa yang dia inginkan gitu loh. Saya menginginkan 10 tapi orang lain sudah mencapai 10 gitu. Saya menginginkan bahwa saya lulus gitu, tapi orang lain sudah lulus duluan. Nah, itu kan menimbulkan satu kecemasan. Nah, itu salah satu
ciri utamanya itu di kecemasan, maka munculnya ya bisa iri. Iri itu muncul karena kecemasan tadi gitu. Oh, iya. Ya. Terus dampaknya ada ini Pak untuk kesehatan mental? FOMO Jelas guy. ya, itu kalau sudah cemas itu dampak psikologisnya pasti ada ya. Mungkin yang dekat dengan FOMO guy ini adalah penurunan kepercayaan diri. Oh, sampai kepercayaan diri menurun. Kepercayaan diri menurun, dia merasa tidak mampu, aku merasa tidak bisa, aku merasa tidak layak. Contoh misalnya lah, ke dalam lingkungan keluarga nggak usah jauh-jauh. Ada 2 anak perempuan misalnya dalam satu keluarga ini ya, yang satu kakaknya ini bisa kuliah di sini, si adiknya ini sama-sama perempuan ya, si adiknya ini agak kurang gitu kan. Nah kemudian orang tua ini ekspektasinya adiknya ini bisa seperti kakaknya. Tuh loh, kamu lihat kakakmu itu loh. Itu loh, kamu kok seperti kakakmu itu loh. Itu loh kok kamu. Nah itu bisa menimbulkan problem pada adiknya ini. Sehingga adiknya ini jadi, aku nggak layak kuliah, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak pantas jadi anaknya ibuku. Nggak pantas. Kan ada yang sampai seperti itu. Ada. Nah iya, kakakku aja bisa begitu, kok aku nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu menimbulkan satu penurunan kepercayaan diri yang sangat akut ya. Sangat akut itu artinya dia ditanya, kamu nanti cita-citamu apa? Aku nggak layak kuliah gitu. Oh ya Allah, sampai segitu. Sampai dia itu menutup mukanya itu. Sampai dia membuang aku nggak layak kok. Sebegitunya Ya, sampai segitunya gitu dampaknya loh. ke kesehatan mental. Ke kesehatan mental itu ya FOMO dalam kompetisi antara kakak dan adik ya. Ini lebih parah gitu loh, karena sibling rivalry itu dalam keluarga itu sangat kuat gitu. Apalagi sama-sama perempuan gitu loh. Itu saja dalam hal akademik, lebih parah lagi dalam hal kecantikan, dalam hal body gitu ya, body image gitu. Kamu tuh nggak seperti kakakmu itu loh, yang kulitnya mulus, nggak hitam seperti kamu gitu. Wah itu pasti langsung lebih itu sakit, sangat ya karena sama-sama perempuan gitu. Dan ini orang tua Pak. Ini orang tua yang ngomong gitu. Wah lebih jelek gitu ya rasanya. Jeleknya itu sudah, karena orang tua menjadi figur orang yang bagi anak itu segalanya. Iya, gitu. yang justru mendapatkan ketenangan, kedamaian itu harusnya kan orang tua Orang ya. tua. Malah justru bikin. Nah, malah bikin down anaknya, dan itu tidak disadari oleh orang tua. Maksud orang tua memotivasi anaknya, mbok kamu belajar. Tapi mbok pemilihan kamu kalimatnya salah. Kamu seperti kakakmu itu loh, bisa kuliah di sini. IPK-nya sih ya kamu tuh belajar gitu, tinggi. IPK-nya tinggi, kakakmu tuh lebih pinter sama kamu. Wah itu udah jadi masalah pasti di keluarga. Nah itu salah satu goal sama achievement. Jadi pencapaiannya itu dibandingkan dengan orang lain dia kalah. Nah, itu di dalam lingkungan sosial ya bisa saja gitu loh. Misalnya, dia sudah bisa beli kulkas ya, dia sudah bisa beli mobilnya baru ya. Wah ini, padahal dia menginginkan bisa beli mobil tapi nggak mampu. Tetangganya sudah bisa beli mobil. Nah itu jadi FOMO juga. Ke kesehatan mental. Kesehatan mental dia kena. Akhirnya bikin berita-berita yang nggak benar. Akhirnya bikin error. Akhirnya nggak mau menyapa dengan tetangga yang sudah punya mobil, akhirnya bikin isu yang enggak. Itu jadi artinya itu tanda-tanda depresinya kan itu sebenarnya. Tanda-tanda depresi. Jadi FOMO ini ke kesehatan mental jelas depresi ya Pak nanti akibatnya. Arahnya ke situ. Pasti, karena dia merasa rendah diri, merasa tidak mampu, kayak gitu kan. Cuma dia harus menutupi bahwa aku ini bisa. Akhirnya bikin hal-hal yang bisa melindungi egonya gitu. Aku ini juga kaya, cuma aku nggak mau beli aja.
Oh gitu ya. Intinya Terus begitu. bikin, ya pokoknya jelek-jelekin Nah. gitu ya, yang tidak disukai itu. Iya, itu gejala sosialnya seperti itu. Ya, ya sebenarnya kalau dalam skala yang lebih luas ya bisa di dalam misalnya di dalam instansi ya, di dalam kantor satu sama-sama karyawan, tapi yang ini kok bisa melejit ke sini, kok aku nggak bisa nih jadi ini yang selalu diunggulkan oleh bos, betul, aku jadi betul. ini, nah, itu bisa jadi Bisa juga pemanfaat. ya di tempat kerja Oh ya. iya, dan Oh, itu kompetisi itu mungkin lebih kejem ya, Iya betul. injak-injakannya itu Nah, lebih, iya. Cari mukanya. cari mukanya, Yang fitnah-fitnahnya itu lebih. fitnahnya, iya, saling jegal menjegal gitu. Nah, Lebih berat itu. berarti ya kalau di tempat kerja ya Pak, kalau Oh, ada yang lebih FOMOGA. berani. Ya, FOMOGA-nya lebih merusak, Lebih merusak kesehatan mental. bahkan merugikan orang lain juga Oh, kan? dan merugikan orang lain bahkan ya. Iya kan? Karena dia bikin isu, bikin fitnah, bikin ini, ya lebih. Karena kenapa saya nggak bisa menjadi kepala bagian seperti dia, padahal aku ini lebih dulu di sini. Gitu. Oke, lalu bagaimana nanti mengatasinya untuk Anda yang mungkin saat ini menyadari, loh itu tuh ternyata aku loh, itu tanda-tandanya seperti itu tuh aku, atau tanda-tandanya itu keluarganya atau gimana gitu. Nanti bagaimana mengatasinya akan kita Iya. sampaikan solusinya ya Pak ya. Makanya jangan kemana-mana sahabat TV 10, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di Bincang Psikologi TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10. Saya masih ngopi bersama Pak Setio di Padepokan Patrap, Surakarta. Kopi ada, wah ini spesial modern, ini. Iya, ini. tradisional ya Pak ya. Ubi, terus ada apa ini? Ente. Ente. Apa itu ya kalau Ente. bahasa Indonesianya apa sih? Umbi-umbian pokoknya. Lama-lama entek nanti. Lama-lama ente. Merindukan suasana seperti ini setelah kemarin kan ini ya Pak Setio sempat beberapa waktu Beberapa waktu. tidak bisa hadir bersama kita karena tengah menunaikan ibadah haji. Tapi produktif loh Pak, Iya. produktif ya ibadah haji mengeluarkan satu Buku. karya. Oh, ada satu buku nih, bukunya apa ini Pak? Nanti bisa juga dong ini kalau mau beli di mana nanti ditayangkan ya. Buku apa ini Pak yang selama ibadah haji kemarin? Iya, buku inilah perjalanan haji. Oh, menceritakan tentang perjalanan hajinya 2024 jadi, ya. Itu apa gitu loh? Maksudnya goalnya Pak Setio bikin buku itu apa? Berangkat dari permasalahan bahwa orang haji umroh itu kok pulang-pulang itu nggak dapat spiritualitas yang didapat gitu. Kemudian saya menulis tentang kesadaran bahwa kalau haji dan umroh ritualnya itu tidak disadari gitu. Saya tawaf ini sedang apa? Tujuannya apa? Kalau itu nggak kedapat gitu, ya cuma sekitar Ya kayak cuma jalan-jalan ritual aja. biasa aja gitu ya. Nah, saya tulis nilai-nilai spiritualnya itu di mana dan cara mendapatkannya seperti apa. Wah, ini bagus ini nih. Kayaknya untuk mudah-mudahan bekal nanti yang mau haji umroh dan umroh. atau naik haji. Iya. Nah, silahkan nanti di ini ya bukunya dan nomornya kalau mau mendapatkan ini ya Pak ya, iya. bukunya Pak Setio nanti ditampilkan di layar. Duh, siapa tahu ini bisa jadi apa ya, bekal sangu Ya, gitu ya untuk harapannya yang mau. begitu. Harapannya Karena ini kan begitu. dari pengalaman ya. Dari pengalaman pengalaman. selama haji kemarin itu. Jadi bukan teori sih ini. Bukan teori Jadi tapi betul memang pengalaman. sudah kesana langsung mengalami. Iya, Jadi alhamdulillah. perjalanan spiritualnya tuh bener-bener sampai ke dalam gitu ya, bener-bener Iya. melakukannya dengan kesadaran Dengan dan kesadaran. mengetahui nilainya ibadah ini yang dilakukan itu apa, Iya. tujuannya apa gitu ya Pak ya. Betul. Nah silahkan dapatkan. Tadi judulnya apa Pak? Bukunya? Haji dan umroh sadar Allah.
haji dan umroh sadar Allah. Husada. Sadar, haji dan umrah sadar Allah. Baik, sahabat TV 10, kita hari ini bicara tentang FOMOGA. Ada FOMO, ada FOMOGA. Tapi hari ini kita fokus ke FOMOGA. Tetangganya udah ibadah umrah dan haji, dia belum. Padahal tujuannya sebenarnya ini. Lah kalau orang yang nggak ini kan iri ya Pak jadinya ya, bisa jadi itu begitu. bagus. Tapi itu bagus malahan. Nah, karena ini iri ibadah. yang bagus. Ini iri yang bagus. Memotivasi kalau ini ya Pak ya. Beda kalau dengan yang dibanding-bandingkan tadi ya. Ya. Oke, lalu bagaimana Pak mengatasinya? Ketika kita dalam posisi mungkin kita sedang mengalami itu, FOMOGA itu. Setiap kita itu kan kembali kepada keadaan masing-masing ya. Jadi harus inilah capaian-capaian itu sesuai dengan kemampuan. Artinya harus realistis. Kalau misalnya saya mampunya 7 ya, saya tetapkan 7,5 lah atau 8. Lebih realistis lah untuk kita ya. Ya realistis tapi naik sedikit aja. Naik sedikit. Itu lebih memotivasi gitu. Kalau kita targetnya terlalu tinggi, sedangkan misalnya kita ini mampunya hanya rendah atau misalnya 7, kita mampunya 7 tapi kita targetnya itu 11, itu kan terlalu tinggi ya. Misalnya gitu. Nanti akan membuat FOMOGA. Ketika orang lain sudah mencapai 12, 11, kita jadi 7 terus malah tidak produktif ya Pak. Malah ya? tidak produktif. Justru itu menimbulkan kontraproduktif. Jadi males, jadi rendah diri, jadi nggak kreatif, jadi merasa tidak mampu, merasa dirinya bodoh dan lain sebagainya. Sampai itu, pada perasaan seperti itu. Ya, itu perasaan-perasaan. Jadi kembali kepada kemampuan, harus bisa mengukur kemampuan. Saya kemampuan itu seberapa? Jangan sampai saya merasa targetnya terlalu tinggi sehingga bahasa Jawanya itu blenger atau bahasa Jawanya itu ini loh, apa namanya, kewowogen itu artinya apa? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu kan memang kita nggak mampu ya. Iya. Ya bisa jadi orang itu kan dia bisa mencapai sampai 12, 13. Iya, yang dipikirkan cuma itu, nggak punya anak, nggak punya pasangan, betul, ya betul. Bisa saja. Sedangkan mungkin yang lain yang bisa hanya 7 itu karena anaknya ya banyak. Harus mikir ini, mikir itu sehingga tidak hanya fokus pada tidak hanya fokus ke situ sehingga kita harus realistis gitu loh. Oke, kalau hal pencapaian di kantor saya memang mampunya 7 karena saya harus kapasitasnya memang segitu ya. Segitu karena yang energi yang lain itu ya untuk keluarga, untuk anak, untuk tetangga dan lain sebagainya. Sehingga kenapa sih kalau saya hanya 7? Oh ya ternyata banyak hal yang harus saya selesaikan. Kalau dia memang dia hidup sendiri mau sampai 19 pun bisa karena hidupnya hanya untuk itu. Oh iya, ya kan? Okay. Nah, harus realistis. Sehingga ketika orang mencapai 19 ya dia bahagia, ya selamat kamu sudah nyampe 19. Lah kamu gimana? Aku 7 aja bahagia. Nah, 7 aja sudah alhamdulillah gitu ya. Mungkin begitu ya Pak. Iya. Mengucapkan selamat aja untuk yang pencapaiannya. Jangan iri gitu ya. Ya, kalau iri dia nggak akan mengucapkan selamat gitu. Iya, betul. Nah, dia ini malah justru mengeluarkan isu-isu yang tidak enak itu tadi ya. Karena pencapaian dia itu mengancam harga dirinya. Iya kan? Saya aja 7, kamu udah 11. Padahal kamu anak kemarin sore loh. Nah, gitu ya. Ya, macam-macam kan jadinya. Gitu, iya. Jangan-jangan di belakangnya ada apa-apa. Nah, kan jadi jatuhnya seperti itu. Ya, jadi efeknya. seperti itu. Itu kan nggak sehat ya. Nggak sehat. Berarti yang pertama memang harus realistis. Nah, realistis. Kemudian mungkin yang kedua itu jangan membanding-bandingkan ya dengan siapapun lah. Aku ya aku gini loh. Kayak ngene kok dibanding-banding. Nah, ojo dibanding-banding gitu loh. Dibanding-banding. Nanti kalau bandingannya itu terlalu tinggi. Kebanting ya Pak. Itu akhirnya. Mental yang kena mental lagi, yang kena mentalnya. Kalau yang dibandingkan terlalu rendah mungkin kita bisa jadi sombong. Oh iya. Tapi kalau yang dibandingkan itu terlalu tinggi kita bisa jadi rendah diri. Makanya wis lah nggak usah dibanding-bandingkan. Yang penting kita kerjakan yang terbaik untuk kita. Misalnya pekerjaan ya saya bekerja yang terbaik untuk pekerjaan saya. Udah selesai gitu. Perkara mau pencapaian ya monggo. Orang lain tidak mencapai ya ayo sama-sama kita
belajar gitu aja gitu loh iya, ya. iya. Enak ya kalau hidup seperti itu ya. Iya, jadi Slow living slow banget. living gitu ya. Punya sehat Konsepnya. mental gitu loh. Demi kesehatan mental Demi kok kesehatan tujuannya. mental. Tapi memang di instansi-instansi ya, perusahaan atau apa itu achievementnya itu memang dikompetisikan gitu Iya, loh, betul, efeknya betul. itu. Sehingga, Kadang ada manajemen konflik juga untuk kompetisi itu. dikompetisikan itu sebenarnya nggak sehat gitu. Nggak sehat Memang untuk- pada sisi tertentu akan memunculkan kompetisi saling semangat gitu. Tapi di sisi lain ada efek negatif, Iya. permusuhan. Udah permusuhan itu sudah Udah nggak- gitu nanti menimbulkan ini nih, ada orang menciptakan trik-trik untuk, ya kan Pak? ya titik menjatuhkan. Menjatuhkan. Ya. Akhirnya kembali merugikan perusahaan sendiri. Harusnya kan ada sinergi antar bagian misalnya. Tapi enggak, ini malah saling menjatuhkan. Ketika ini jatuh yang rugi siapa sebenarnya? Perusahaan kan? Iya, betul, Nah, betul. itu kalau terlalu Malahan ya. konflik itu terlalu diunggulkan gitu. Sehingga kalau saya sih lebih baik bagaimana bersinergi antar bagian. Ayo kita sama-sama membangun. Bisa jalan bareng, itu Jalan malah lebih bareng. ini ya Pak. Iya, ya. lebih bagus. Goalnya lebih bisa tercapai. Nah. Soalnya kan harmonis Harmoni. hubungannya antar karyawan. Nah. Tidak menimbulkan FOMOGA itu. Pemuda itu. Loh, ini fenomena FOMOGA ini terjadi kok Terjadi, ya. sama kadang-kadang di sekolah ya. Yang prestasinya apa diunggulkan gitu. Si A ini siswa A diunggulkan. Itu sebenarnya menimbulkan kecemburuan itu Iya, bahaya iya. itu. Akhirnya yang cemburu itu kan jadi error perilakunya di sekolah. Bikin ulah, bikin ini karena jengkel dengan yang selalu diunggul-unggulkan di sekolah. Ini prestasinya bagus, ini ranking 1, ini itu efeknya gitu. Dia menganggap anak-anak ini anak nakal. Enggak sebenarnya, karena terlalu Dampaknya yang ya. terlalu mengunggulkan yang berprestasi. Nah, Iya, itu menurut pemuda juga. iya FOMOGA sih. Nah, Betul, iya. Nah. Dari kanak-kanak udah merasakan FOMOGA. Oh, iya. Aduh, ngenes banget ya. ya sekolah-sekolah yang mengunggulkan kompetisi lah. Champion, sekolah-sekolah yang mengunggulkan anak-anak yang berprestasi itu ada efeknya anak-anak yang merasa tidak berprestasi itu akan bikin eksistensi diri. Bagaimana caranya? Ya bolos aja, ya bikin ulah aja gitu. Nah, itu perilaku FOMOGA. Perilaku FOMOGA Kelas. salah satunya dari seperti itu. Ya. Oke. Nah itu ya, jangan menghindari membandingkan. Nah, Kemudian juga pemuda itu kan kadang-kadang tadi ya ada postingan, ya kan, di Facebook atau di mana di media sosial. Nah, ada yang lagi pamer. ada yang pamer gitu ya, dapat penghargaan ini itu kalau kita tidak membatasi, kalau memang ada tanda FOMOGA gitu, sudahlah nggak usah apa, buka-buka. Gak usah bermedsos deh. Nggak usah bermedsos. Saya tuh nggak buka story orang loh Pak. Oh, Iya. iya. Mungkin salah satunya takut fenomena. Nah itu, FOMOGA itu. Nah, Oke. itu. Jadi mending gitu ya untuk mengamankan dan untuk menjaga kesehatan mental. Kewarasan itu perlu kewarasan dijaga. Kira-kira nggak kuat dengan postingan orang lain, udah nggak usah lihat deh. Nggak usah lihat, langsung skip aja. Skip aja. Baik, bicara tentang fenomena FOMOGA, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV10 sebelum kita akhiri obrolan kita di Bincang Psikologi kali ini, Pak? Iya, tentu di dalam kehidupan itu orang akan mencapai prestasinya masing-masing ya. Sebagai kita individu itu sebaiknya kita fokus pada diri kita sendiri, fokus kepada apa yang kita capai gitu ya. Tidak perlu kita terlalu menyamakan dengan orang lain gitu. Lebih baik kita berprestasi untuk diri kita sendiri. Jangan berprestasi untuk menyaingi orang lain, nanti stres nanti ya. Berhenti menengok orang lain Iya. atau mengejar pencapaian mereka dan renungkan sejenak apa saja yang telah kita miliki. Ini Iya, untuk bersyukur betul ya sekali, Pak ya. betul sekali. Apakah hal yang ada di samping kita ini masih kurang? Dan hal seperti apakah yang masih kita inginkan? Kita juga perlu menganalisis apakah keinginan kita itu bersumber dari kebutuhan
diri sendiri atau untuk memenuhi tuntutan sosial. Ya, begitu ya, untuk menjaga kesehatan mental atau kewarasan kita, apalagi dari fenomena FOMOGA atau takut tertinggal pencapaian orang lain. Semoga 30 menit kita bermanfaat. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat TV 10 sudah bersama kami. Jangan lupa untuk mencurahkan hati Anda, silahkan, kami masih buka kesempatan gratis ya di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.